warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, kami berdua dari Fakultas Hukum Kelas I Angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Malang. Saya Alkreza Putra, NIM 564, dan di sebelah saya ada Wendy Putra Tama, NIM 551. Di sini kami akan membahas mengenai teori-teori mazhab lingkungan kriminologi. Untuk itu, mari simak pembahasannya. Tinjauan singkat tentang kejahatan. Yang pertama, ada definisi kejahatan. Apa sih itu kejahatan? Jadi, kejahatan di sini dibagi menjadi dua, yakni kejahatan menurut hukum dan menurut non-hukum. Kejahatan menurut hukum bisa disebut juga yuridis. Definisinya, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, di mana yang bersangkutan bertempat tinggal. Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan diancam dengan suatu sanksi. Dengan mempelajari dan meneliti perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan, termasuk kelalaian, yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Kejahatan menurut non-hukum atau sosiologis. Kejahatan menurut non-hukum atau sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-undang. Karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat. Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi di dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang mana memang melakukan kejahatan. Kejahatan tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian atau karena kurangnya moralitas, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat, baik kerugian secara material maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun dia tidak diatur dalam undang-undang pidana. Yang kedua, ada penyebab terjadinya kejahatan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kejahatan, yakni sebagai berikut. A. Ada faktor biologis. Menurut faktor biologis, struktur jasmani seseorang yang dibawa sejak lahir melalui gen dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku
pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik atau antisosial. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu. Misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan. Hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyangnya. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat. Yang B ada faktor psikologis. Menurut faktor psikologis, perilaku jahat merupakan akibat dari masalah psikis. Misalnya, pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk bekerja. Hal lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan. Maksudnya, pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan mental yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Hal tersebut didominasi karena pribadi seseorang yang dalam hidupnya tak kunjung membaik atau frustasi. Biasanya, orang yang frustasi cenderung lebih mudah untuk mengkonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada, dibandingkan dengan orang dalam keadaan yang normal. Kondisi psikologis seseorang yang mengalami gangguan dalam interaksi sosial akan tetap berpotensi menimbulkan kejahatan tanpa melihat situasi dan kondisi. C. Ada faktor sosiologis. Menurut faktor sosiologis, penyebab kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Hal tersebut mengarahkan kita bahwa seseorang bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitasi. D. Ada faktor tipologis. Nah, yang terakhir ada faktor tipologis. Faktor tipologis menilai bahwa penyebab kejahatan didasarkan pada letak suatu daerah tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini, penyebab kejahatan berasal dari luar diri pelaku kejahatan. Biasanya, daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadi suatu kejahatan. Misalnya, kejahatan terhadap harta benda, pencurian, ataupun perampokan. Hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial daripada mementingkan keamanan dirinya. Dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan hedonisme. Selain itu, keadaan geografis suatu daerah, misalnya kondisi jalan yang rusak, juga bisa mempengaruhi terjadinya kejahatan. Seperti pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan atau yang bisa kita sebut dengan begal. Karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa mempengaruhi terjadinya kejahatan. Lalu, apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan? Ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, yakni preemptif, preventif, dan represif. A. Ada preemptif.
Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif, yakni menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri individu. Sehingga, meskipun terdapat kesempatan untuk melakukan kejahatan, niatan untuk melakukannya jadi tidak ada. Dalam usaha preemptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. B. Preventif. Upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ditekankan untuk menghilangkan kesempatan melakukan kejahatan. Pencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat. B. Preventif. Upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tahap pencegahan. B. Preventif. Upaya preventif Upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sebagaimana yang dinyatakan dalam semboyan kriminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. C. Represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum, khususnya kepolisian, baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api. Jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tidak melakukan kejahatan kembali. Kriminologi. Kriminologi secara bahasa dibagi menjadi dua, yakni krimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi memiliki definisi umum, yakni ilmu yang mempelajari dan memahami kejahatan. Lalu ada cabang kriminologi yang diterapkan oleh Bonger. Yang pertama adalah kriminologi murni. Dalam kriminologi murni terdapat antropologi kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, hubungan suku dan budaya dengan kejahatan. Lalu yang kedua ada sosiologi kriminal yang berarti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Yang ketiga ada psikologi kriminal, yakni ilmu yang melihat penjahat dari sudut kejiwaannya, yang dari mana berasal dari kata psikologi itu sendiri. Lalu yang keempat ada psikopatologi kriminal, yakni penjahat yang sakit jiwa atau biasa disebut psikopat. Lalu yang terakhir ada
penologi, yakni tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. Lalu ada kriminologi terapan. Yang pertama adalah higien kriminal, yakni usaha untuk pencegahan kejahatan. Yang kedua adalah politik kriminal, yakni usaha penanggulangan kejahatan. Yang ketiga adalah kriminalistik, yakni tentang pelaksanaan penyidikan berhubungan tentang kejahatan dan pengusutan kejahatan. Lalu kriminologi juga memiliki objek dan subjek kajian. Yang pertama adalah subjek kajian kriminologi adalah orang yang terlibat dalam suatu tindakan kejahatan atau tindak kriminal, seperti pelaku atau penjahat, korban, dan masyarakat sekitar atau saksi. Lalu objek dari kriminologi sendiri adalah tindakan atau tingkah laku yang merugikan orang lain yang dikenal dengan kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap penjahat, korban, dan tindak kejahatan tersebut. Lalu ada hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana. Hukum pidana dan kriminologi memiliki hubungan karena kriminologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri di samping hukum pidana. Kriminologi ditujukan untuk mengungkap motif pelaku kejahatan, sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya atau hukum kausalitas. Yang lalu ada tindak pidana dengan kejahatan. Kejahatan sendiri merupakan bagian dari tindak pidana, di mana kejahatan digolongkan dalam tindak pidana berat. Lalu tindak pidana ringan adalah pelanggaran. Lalu yang ketiga ada ilmu hukum dan ilmu sosial. Ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu sosial memfokuskan objek kajiannya pada masyarakat. Dengan definisi hukum dari ilmu sosialnya adalah suatu gejala sosial yang nyata lahir dari realita dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga dipandang sebagai alat untuk mengendalikan sosial kehidupan masyarakat. Lalu ada kajian kriminologi yang difokuskan pada mengapa orang-orang berbuat jahat atau etimologi kejahatan. Lalu ada bagaimana penjahat tersebut dicirikan oleh kriminologi atau ciri-ciri seorang penjahat. Lalu ada pembinaan pejabat atau penjatuhan sanksi, bentuk kejahatan, lalu ada akibat dari perlakuan kejahatan, lalu mencegah kejahatan agar tidak terulang. Lalu ada kajian kriminologi menurut Susanto. Secara garis besar kejahatan, pelaku, dan reaksi masyarakat itu merupakan kajian kriminologi. Dalam kriminologi juga terdapat aliran-aliran pemikiran. Yang aliran pertama adalah menurut Susanto aliran klasik. Aliran klasik ini didefinisikan berdasarkan manusia yang dilahirkan dengan kehendak bebas, sehingga manusia memiliki hak asasi untuk menentukan hidup dan pilihannya dengan memiliki ciri fundamental yakni inteligensi dan rasionalitas. Lalu yang kedua ada aliran positif, yakni kaum yang menganggap kejahatan hukum akibat dari pengaruh ekonomi. Jadi kejahatan itu dipengaruhi oleh sisi perekonomiannya dan berpengaruh oleh manusia kepada manusia itu sendiri. Perilaku manusia juga dipengaruhi oleh faktor dari luar kontrolnya, seperti faktor biologis maupun kultural. Lalu yang ketiga adalah aliran tipologi yang dilihat dari cirinya.
penjahat berbeda dengan yang bukan penjahat, dengan ciri pribadi yang mendorong timbulnya kecenderungan untuk melakukan kejahatan yang dimana merupakan sifat yang dibawa sejak lahir atau bisa dibilang keturunan. Lalu ada aliran krisis, yakni hubungan kekuasaan dengan kejahatan. Kejahatan sebagai konstruksi sosial. Lalu ada aliran kartografis dan atau geografis, yaitu hampir sama dengan aliran yang kedua tadi, yang kejahatan ditimbulkan oleh keadaan lingkungan sekitar atau keadaan geografisnya berdasarkan keadaan geografis masing-masing individu. Lalu ada ajaran ekologis, yakni penyebaran kejahatan di tempat-tempat tertentu, baik itu dilihat dari sisi geografis maupun sosial. Kejahatan sendiri mirip ekspresi dari kondisi sosial. Lalu di sini saya akan membahas mazhab-mazhab dalam kriminologi. Namun yang akan saya bahas kali ini hanya mazhab positif Italia dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu ada mazhab Italia atau disebut mazhab antropologi. Mazhab ini dikemukakan dan diteliti oleh Cesare Lombroso. Cesare Lombroso berpendapat bahwa sifat jahat merupakan bawaan dari lahir dan biasanya orang yang memiliki bakat jahat mempunyai ciri-ciri dan tanda-tanda tertentu. Contohnya adalah ciri khas dalam biologisnya seperti hidung pesek, tengkorak asimetris, dahi melengkung ke belakang, rahangnya panjang, dan alis yang tebal. Teori ini kemudian dikembangkan lagi oleh murid Lombroso, yakni Ferri. Ferri berpendapat bahwa kejahatan timbul dari keadaan fisik individu yang tidak stabil, kemudian diperparah oleh lingkungan sosialnya yang buruk. Jadi jika lingkungan sosialnya sudah buruk, maka dapat dipastikan keadaan individu akan terpengaruh sehingga lahirlah benih-benih kejahatan dalam diri pelaku atau individu tersebut. Yang kedua ada mazhab Perancis atau mazhab lingkungan. Mazhab ini dikemukakan oleh A. Lacassagne. Pendapat beliau hampir sama dengan Ferri, murid Lombroso. Menurut beliau, keadaan sosial di sekitar individu dapat menimbulkan benih-benih kejahatan. Lingkungan sosial ini bisa berupa lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Lalu ada tokoh kedua yang mengemukakan mazhab ini, yakni Gabriel. Menurut beliau, kejahatan adalah gejala sosiologis yang timbul karena adanya peniruan dari lingkungan sosial sekitar. Macam-macam teori menurut mazhab lingkungan. Ada beberapa teori-teori yang berkembang. Teori asosiasi diferensial menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Edwin Sutherland melalui hipotesisnya mengungkapkan bahwa perilaku kriminal baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum. Teori Differential Opportunity Structure. Dalam teori ini meliputi beberapa poin, yakni yang pertama, delinkuensi, yaitu aktivitas dengan tujuan pasti dengan meraih kekayaan tidak sah. Kedua, subkebudayaan delinkuensi terbentuk bila ada kesenjangan tujuan dengan kesempatan terbatas dalam mencapai tujuan melalui cara yang sah. Dan yang ketiga, jenis subkebudayaan delinkuensi berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara
yang tak sah untuk mencapai tujuan. Teori krisis ekonomi dan kejahatan. Teori ini membahas ketidakmampuan masyarakat dalam take off ke era tinggal landas dan krisis yang melekat pada kesalahan pengurusan dalam bidang politik ekonomi. Teori kriminologi baru atau kriminologi kritis. Teori ini membahas bahwa kejahatan adalah respon rasional terhadap bekerjanya sistem ekonomi dominan yang ditandai persaingan serta berbagai bentuk ketidakmerataan. Teori perbedaan kelas sosial. Kelas sosial bawah sangat mudah tersinggung. Robert Merton berpendapat bahwa struktur sosial masyarakat yang berkelas-kelas menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya, lower class mempunyai kesempatan lebih kecil daripada upper class, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Teori yang membahas faktor pencetus. Faktor pencetus dapat berupa peranan korban dalam situasi terjadinya kejahatan maupun tekanan sosial yang dialami pelaku kejahatan. Teori yang membahas faktor sosial. Dalam teori ini, perilaku menyimpang adalah akibat penilaian sosial yang ditujukan pada seseorang. Lalu ada beberapa tokoh-tokoh yang mengemukakan teorinya. Yang pertama, Albert Bandura, melalui social learning theory, menyebutkan bahwa perilaku agresif manusia lebih merupakan hasil dari proses belajar sosial. Yang kedua, Gustave Le Bon, menyebutkan bahwa orang yang tergabung dalam massa yang banyak, maka kepribadiannya akan berubah mengikuti massa tersebut. Yang ketiga, Robert Owen, menyebutkan bahwa lingkungan yang buruk akan membuat manusia buruk, sedangkan lingkungan yang baik akan membuat manusia baik. Yang keempat, Tarde, dalam quotes beliau, "If a man steals or murder, he's merely imitating someone else." Kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap perbuatan kejahatan yang ada dalam masyarakat, dan ini terus berlangsung. Dan yang kelima, Johnson berpendapat bahwa pemuda yang dekat dengan delinquen lebih cenderung untuk melibatkan diri dalam kriminalitas daripada pemuda yang tidak dekat dengan delinquen. Dan yang terakhir, Lacassagne menyimpulkan penyebab kejahatan adalah keadaan sosial di sekeliling manusia. Lalu ada pula teori kriminologi konvensional. Dalam teori ini juga masih terkandung masa lingkungan sebagai sebab atau sumber dari suatu kejahatan. Bonger menerapkan suatu teori yang memaparkan ada 7 macam penyebab kejahatan, yakni penyebabnya antara lain adalah terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholisme, rendahnya budi pekerti, dan perang. Lalu ada teori dari Sujono Dirjo Sisworo. Secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya. Lalu ada teori dirasuk setan. Teori ini cukup unik karena dipercaya bahwa kejahatan itu timbul karena ada rasukan dari setan atau bisikan setan. Namun masih beberapa yang beranggapan bahwa kejahatan itu bukan berasal dari setan, tapi tetap dari luar kemauan dari si pelaku tersebut. Lalu ada thermal teori yang menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin. Jadi seperti namanya sendiri, thermal yakni kejahatan ini dipengaruhi oleh faktor geologisnya, individu tersebut tinggal di iklim apa sesuai dengan kebutuhannya begitu. Lalu ada teori psikologis hedonistis, yakni menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan
demi kesenangan dan penderitaan, sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku tersebut. Nah, ini ada teori dari Cesar Lombroso yang menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku yang dimilikinya sejak lahir, atau bisa disebut dengan a born criminal. Lalu ada teori kesempatan dari Lacassagne, yakni menyatakan bahwa masyarakat yang memberikan kesempatan untuk berbuat jahat. Teori ini dimaksudkan itu masyarakat itu memiliki kesempatan untuk berbuat jahat karena ada peluang-peluang untuk melakukan suatu kejahatan tersebut. Lalu ada teori Van Myers menerangkan bahwa kejahatan bertambah bila mana harga bahan pokok naik dan sebaliknya, jadi berhubungan dengan perekonomian gitu. Lalu ada teori dari Ferry yang sudah dijelaskan di atas, yakni menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial dan lingkungan fisik, lalu juga dari keturunan, yang teori ini juga dikembangkan oleh Ferry dari gurunya sendiri, yakni Cesar Lombroso. Lalu yang terakhir ada teori Charles Goring menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas tersebut. Demikian pembahasan mengenai teori-teori kriminologi dari kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.